Ramai Ahmad Ali analogikan Jokowi Pentium 1 dan Gibran Pentium 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi viral di sosial media di mana statement Ketua Harian PSI yaitu Ahmad Ali yang sebelumnya adalah kader Partai Nasdem berpindah ke PSI ya. Banyak masyarakat maupun netizen mengatakan bahwa Ahmad Ali memang tersangkut kasus korupsi sehingga harus mencari aman. Nah, Ahmad Ali ya lagi-lagi membuat kontroversial dengan mengatakan Gibran kan versi upgrade dari Jokowi nih, Pentium 3. Kalau Jokowi Pentium 2, ini Pentium 3. Sudah di-upgrade. Dia masih muda, hidup di zaman sekarang, memahami IT. Kalau kita lihat ya, Ahmad Ali sepertinya ingin mencari muka dari Gibran ya, mengangkat Gibran, menyanjung Gibran. Tetapi kalau kita lihat ya, karena pengetahuan Ahmad Ali di bidang komputer mungkin kurang ya, sehingga ngatain Gibran ini versi upgrade dari Jokowi yang tadinya Pentium 2, versi upgrade Pentium 3. Jadi menurut masyarakat maupun netizen ya, yang tadinya Ahmad Ali ingin cari muka dari Gibran ya, ingin menyanjung Gibran tetapi malah menjadi blunder ya, justru ini mendowngrade yaitu Gibran ya. Jadi banyak masyarakat sangat setuju ya dengan statement dari Ahmad Ali bahwa Gibran dianggap sebagai Pentium 3 dan ini benar-benar cukup memalukan ya. Sekelas Ketua Harian PSI saja ya mengakui kalau wapresnya adalah spek Pentium 3. Kita ya sebagai masyarakat saja tahu perkembangan komputer ya. Sekarang spek komputer bukan lagi Pentium 3, sudah ketinggalan zaman, dan spek Pentium 3 masyarakat tahu bahwa ini spek yang paling lemot ya. Sekarang sudah zamannya ya Intel iCore ya 7, jadi udah di atasnya malah. Jadi statement dari Ahmad Ali ini justru benar-benar ya mempermalukan PSI dan Gibran. Dan cukup banyak sebenarnya statement-statement Ahmad Ali ini yang justru blunder ya. Tidak hanya itu saja, Ahmad Ali ya kemarin baru saja mengklarifikasi statementnya yang mengatakan bahwa Gibran bisa saja menjadi penantang Prabowo. Nah, statement dari Ahmad Ali ini akhirnya ya diklarifikasi. Mungkin karena mendapat teguran dari PSI maupun dari Jokowi kali ya. Mereka khawatir ya kalau Ahmad Ali terlalu buru-buru mengeluarkan statement bahwa Gibran bisa saja menantang Prabowo di Pilpres 2029. Ini akan berakibat ke masalah hukum yang terjadi kepada Jokowi ya dengan polemik ijazah palsu. Kalau dari PSI sudah berani ya menantang Prabowo sekarang, jangan berharap ya kasus ijazah palsu ini akan dimenangkan oleh Jokowi. Bisa saja ya akan berakhir kalah di pengadilan ya. Nah, tidak hanya itu saja ya, kemarin juga sempat viral di sosial media di mana Wapres spek Pentium 3 ini akhirnya ya memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan pertanyaan kepada dirinya. Lagi-lagi ya, yaitu harapan dari mahasiswa supaya Wapres Gibran menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan mereka, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana strategi Bapak untuk supaya digital talent kita ini memiliki hubungan yang resiprokal dengan investasi dan juga transfer teknologi di Indonesia, sehingga Indonesia ke depannya kita bisa shifting dari market ke inventor, Pak. Terima kasih. Ya, ini caranya biar kita tidak selalu jadi pasar ya, harus seperti ini. Harus adaptif, inovatif, dan inovasinya jelas dan punya impact untuk kalau tadi apa untuk Sonya Gibran di salah satu kampus di Salatiga. Nah, yang menarik pertanyaan dari Sherly, ini salah satu mahasiswi di sana, yang menanyakan soal apa yang baru saja dipaparkan oleh Gibran di acara itu ya. Gibran kan mention soal biasalah AI, digitalisasi, lalu bilang kalau sekarang Indonesia dilihat sebagai pasar gitu. Nah, Sherly bertanya, apa sih strateginya Gibran, Wapres, terkait hal ini? Kan nanti kalau orang udah ngerti AI ya, ngerti soal digitalisasi, kan akan lahir banyak sekali talent-talent soal digital ini. Bahkan sekarang pun udah banyak ya. Nah, celakanya banyak dari mereka sekarang yang sulit juga dapat kerja gitu. Nah, gimana strateginya supaya terjadi resiprokal antara para talent-talent ini dan dunia investasi juga tentunya dengan transfer knowledge yang ada gitu, sehingga Indonesia nggak hanya dilihat sebagai pasar ya bagi Nvidia, bagi Google gitu, tapi juga sebagai inventor. Nah, lalu jawaban Gibran adalah ya bertanya soal ini yang ikut
lomba di Turki ya, lalu ngalor ngidul ngomongin itu, ngomongin sekolah-sekolah yang ikut lomba di luar negeri juga, yang bikin ini, bikin itu, bikin mesin pembersih terumbu karang dan lain sebagainya, dan ujung-ujungnya membahas soal ketahanan pangan Prabowo. Sama sekali tidak menyinggung pertanyaannya dari Shirley ini, gini ya, dan ini kan udah terjadi berulang kali gitu. Ya, jadi saya kali ini nggak mau nanya apa jawabannya Gibran, tapi saya ingin sharing, semoga sedikit bisa membantu gitu. Ini kan yang ditanya Shirley kan strategi ya. Nah biasanya kalau ketika orang menanyakan strategi, maka urutannya biasanya begini. Yang pertama identifikasi masalahnya, pertanyaannya. Ini kan pertanyaannya kan banyak talent yang ada, yang lahir dari AI, dari dunia AI dan digitalisasi. Nah gimana bisa resiprokal dengan industri, bisa saling menguntungkan, bisa saling membutuhkan ya terhadap industri dan investasi dan transfer knowledge-nya. Lalu sehingga negara kita nggak cuma jadi market tapi juga jadi inventor gitu, jadi pemainnya, jadi penemunya gitu ya. Jadi ini, nah biasanya setelah kita kenali masalahnya, lalu kita tentukan solusinya. Inilah solusinya begini nih. Nah setelah itu apa sih yang kita lakukan? Rencana apa yang kita lakukan, yang akan kita lakukan, cara-cara apa yang kita lakukan supaya solusi ini bisa tercapai gitu, bisa kejadian gitu. Nah yang ditanya Shirley ini gitu ya, cara-cara apa yang akan dilakukan gitu. Jadi ya rumusannya sesederhana ini sih Pak gitu ya, Mas Wapres gitu ya. Ya ini sedikit sharing dari saya yang awam ini, ya semoga saja bisa membantu dan semoga next semua pertanyaan bisa dijawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ramai Ahmad Ali analogikan Jokowi pensiun 1 dan Gibran pensiun 3. Ya pantas aja ya, maaf ya, pantas aja kalau loadingnya lama banget gitu loh. Itu lemot ya, Pentium 3 memang lemot, apalagi zaman sekarang sudah gak kepake itu ya, sudah nggak sepakai sekarang itu. Jangankan Pentium 3, Pentium 4 dual core, core 2 duo gitu kan ya, itu udah gak kepake. Kalau masih pakai i3 masih bisa lah ya, i3, i5, i7, i9 gitu kan, i9 gitu, sampai apa itu yang naik level lagi. Itu Pentium 3, tahu nggak? Kalaupun dipakai USB itu ya, kabel flash disk ya, flash disk itu lemot, tahu nggak lo? Lemot, itu harus dibantu itu ya, harus dibantu alat lagi itu. Ini seperti dipakai aplikasi apapun juga nggak bisa ya, aplikasi Corel Draw gitu ya, itu juga nggak bisa. Corel Draw juga ada tingkatannya ya, paling Corel Draw berapa tuh kalau 1 atau freehand itu paling bisa itu. Ya ini kebetulan ya, bukannya sok pinter ya. Ya kalau masalah komputer semua orang sudah pada paham lah ya gitu ya. Kan urutannya kan dari Celeron. Nah Celeron habis itu Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3. Ini mentok tuh Gibran Pentium 3. Ini Ahmad Ali sendiri yang bilang, kader PSI sendiri yang bilang bahwa Gibran adalah Jokowi Pentium 3. Gibran adalah Jokowi Pentium 3. Gak heran kenapa mukanya Gibran loading mulu, kelihatan loading mulu, buffering mulu, gak nyambung mulu. Ternyata Gibran cuma Pentium 3. Saya jelasin dulu ya, kenapa saya ketawa ngakak kayak gini. Saya jelasin. Pentium 3 adalah prosesor keluaran tahun 1999. Ya, sedangkan sekarang adalah tahun 2026, di mana Intel mengeluarkan mikroprosesor tipe terbaru adalah tipe Core i9. Nah, kalau Intel mengeluarkan mikroprosesor terbaru Core i9 di tahun 2026, tapi Ahmad Ali kader PSI justru malah membanggakan Gibran dengan menyebut Gibran adalah Jokowi Pentium 3. Artinya Gibran itu udah nggak up to date, udah ketinggalan zaman gitu loh. Pantesan mukanya Gibran loading mulu, buffering mulu, nggak nyambung mulu di zaman sekarang, karena otaknya Gibran itu cuma Pentium 3. Saya kasih tahu ya, saya itu lulusan SMA TI, Teknologi Informatika, jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Di tahun 2012 saya belajar itu, Intel sudah mengeluarkan Core 2 Duo.
Sedangkan Pentium 3 di tahun 2012 itu udah nggak kepake. Udah nggak kepake. Tahun 2012 aja udah nggak kepake, udah ketinggalan zaman. Lah sekarang tahun 2026 Ahmad Ali malah membanggakan Gibran adalah Jokowi Pentium 3. Goblok kader PSI goblok. Saya betul-betul nggak melihat apa yang dia lakukan 1 tahun ini. Oke. Saya pernah menonton secara serius apa yang dia bicarakan saat bicara AI misalnya, AI. Tapi saya juga tidak merasa bahwa dia paham apa yang dia bicarakan. Dia mengendorse agar AI diajarkan di sekolah misalnya. Tapi dia tidak paham bahwa sekarang goalnya itu bukan soal bagaimana AI diajarkan di sekolah, tapi menyiapkan sumber daya manusia ini untuk menjadi orang yang siap memakai AI. Misalnya kita mengajarkan cara pakai AI yang sekarang, tahun depan AI-nya sudah berubah. Jadi yang harus disiapkan sumber daya manusianya, dididik dengan benar. Nah, dia nggak paham ya kayak gini. Ketika dia bicara bonus demografi di YouTube, itu juga tidak dalam konteks dia memahami itu. Lalu saya juga melihat bagaimana ada sebuah forum, ada petinggi militer dan sebagainya. Petinggi militernya nyampein apa, lalu Gibrannya jawabannya nggak nyambung. Jadi mohon maaf, saya betul-betul dari awal sampai sekarang, tanpa saya ikut-ikutan soal ijazah dan sebagainya, memang saya tidak melihat dia sebagai seorang figur yang capable, yang patut untuk duduk sebagai seorang wakil presiden. Memang ada calon presiden lebih baik dari Gibran. Itu dalam podcast tersebut, Ahmad Ali juga mengatakan akan berbahaya jika Pak Prabowo itu melepas Gibran, dan jika dilepas itu akan berbalik menjadi kompetitor yang paling kuat. Ini apakah sebagai warning bagi Pak Prabowo untuk tidak melepas Gibran, atau strategi dari PSI untuk menjadi orbit perbincangan publik untuk Wow, ternyata loh, gue tuh baru tahu kalau Partai Gajah itu tempat menampung orang-orang yang diduga terlibat kasus korupsi. Seperti si Rusdi Mase, Bestari Barus, dan si Ahmad Ali tuh yang paling gede bacot. Aduh, ternyata mereka itu kutu loncat yang lagi nyari aman ya. Gak nyangka ya gue, apa yang bisa dibanggakan dari Partai Gajah. Gimana Gajah? Jadi 2029 jadiin Jawa Tengah kandang gajah. Kandang gajah apa? Gajah. Gibran kan versi upgrade dari Jokowi nih, begitu. Itu dengan dengan ada stabilonya lah gitu ya, dengan berwarna yaitu Pentium 3 nih. Kalau Jokowi Pentium dalam kurung 2, ini Pentium 3 nih, sudah di-upgrade nih. Dia masih muda, hidup di zaman sekarang, memahami IT. Ini IT apa yang dipahami oleh Gibran? AI, gitu, salah dia itu, pasti. Maksudnya AI. Iya, IT apa yang dipahami oleh Gibran? Saya berani berasumsi bahkan oleh anak SMA atau SMK lah. SMK kan ada jurusan IT ya Mas Sersu, ada sistem informasi apa dan sebagainya, pilihan di situ. Saya rasa kalau dibandingkan dengan mereka pun Gibran akan kalah begitu. Apalagi kita tahu Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Nah, apalagi dikatakan di sini dia Pentium 3. Ini salah lagi Mas Sersu. Kenapa? Karena Pentium berapa sekarang ini? Sekarang ini sudah iCore. Oh ya ampun. Sekarang sudah sangat-sangat maju ya. Ini kalau Pentium 3 nih seingat saya, zaman kita masih ngantor, kita masih berkutat dengan itu. Nah, berarti benar. Sekitar nggak tahun salah 2009-2010 lah. Nggak salah itu berarti Ahmad Ali. Karena dia ini walaupun anak muda, kan katanya kan sebenarnya cara berpikirnya jadul banget. Kalau anak muda sekarang kan nggak mau nyari pekerjaan dicariin bapaknya gitu. Dia masih cari kerjaan sendiri walaupun kerjaan itu nggak lebih bagus gitu. Kalau anak muda kan seperti itu gitu loh. Jadi benar, Ahmad Ali sekali ini benar Mbak Agi.
yang ngomongin Yang tadi ini ya. benar ya. Iya, iya. Dan dia ada lagi mengatakan ini berupa kalimat ya, karena ada tanda kutip. Itu keunggulan yang justru menjadi sangat berbahaya kalau kemudian ini Gibran dilepas oleh Partai Gerindra. Nah, yang jadi pertanyaan saya bagaimana strategi Bapak untuk supaya digital talent kita ini memiliki hubungan yang resiprokal dengan investasi dan juga transfer teknologi di Indonesia, sehingga Indonesia ke depannya kita bisa shifting dari market ke inventor, Pak. Terima kasih. Ya ini caranya biar kita tidak selalu jadi pasar ya, harus seperti ini. Harus adaptif, inovatif, dan inovasinya jelas dan punya impact untuk, kalau tadi apa, untuk teman-teman, kalau mau membuat pertanyaan kepada Wapres, tolong kepada teman-teman untuk menjaga marwah beliau. Caranya gimana? Jangan membuat pertanyaan-pertanyaan dengan istilah yang sulit untuk diolah oleh standar Pentium 3 seperti yang dikatakan oleh kader PSI. Lo bayangin kalau istilah seperti reciprocal, shifting, apalagi inventor, itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memproses makna dari masing-masing istilah tersebut. Jadi, tolonglah hargai upaya dan kerja keras beliau. Beliau sudah datang loh menghadapi mahasiswa di kampus. Seharusnya teman-teman menghargai beliau dengan cara tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Berikanlah pertanyaan yang mudah. Misalnya seperti nama-nama ikan. Itu kan gampang tuh. Sebutkan 10 nama ikan. Sebutkan 10 nama ikan. Nama-nama mainan mungkin itu lebih gampang lagi karena beliau kan koleksi mainannya banyak. Atau nama-nama hewan juga banyak. Atau mungkin nama-nama negara tapi cukup 5 aja. 5 mungkin udah paling mentok lah. Jangan sampai 10, bahaya. Atau nama-nama suku lebih dari 5 juga jangan. Ya 3 lah nama-nama suku. Itu cukup membuat beliau untuk terhormat di depan seluruh rakyat Indonesia karena tidak kesulitan untuk menjawab sesuai dengan konteks pertanyaan. Jadi, ayo kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga marwah dan kehormatan wakil presiden kita. Kalau bukan kita, ya siapa lagi? Gak mungkin kan negara lain. Ya,